segala keberadaan kami Tuhan. Kami datang dan kami merendahkan diri, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami rindu Tuhan Engkau yang menjadi Tuhan kami, menjadi Raja kami, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu waktu kami berjalan dengan kekuatan kami, berjalan dengan kemampuan kami, sebenarnya kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Kami diperhadapkan dengan banyak persoalan, tantangan, pergumulan, air mata, tetapi Tuhan, Engkau tetap setia menjaga, menyertai, memberkati kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menjamah hati dan kehidupan kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati, kami tahu dengan benar bahwa hujan terus mengguyuri kota Jayapura. Tapi kami bersyukur dalam situasi keadaan ini Tuhan masih menggerakkan hati kami, langkah kami untuk datang mengisi, bahkan menempat setiap kursi-kursi yang ada. Kami tahu itu bukan kebolehan kami, tapi pekerjaan Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa, yang menggerakkan langkah kami untuk bertemu dengan Tuhan pagi ini. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Waktu ini kami tidak mau berlalu dengan kosong, berlalu dengan sia-sia. Bila setiap puji-pujian menyukakan hati Tuhan pagi ini, bila setiap doa yang sudah kami naikkan itu menjadi pengharapan, menjadi iman kami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah untuk menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Tiba saatnya kami rindu duduk di bawah kaki salib-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, baik orang tua, baik pemuda, anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di altar-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan mempertaruhkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah sendiri mengambil waktu ini, dan Allah sendiri yang berbicara setiap hati kami. Bila kami pulang seperti kami datang, kami pulang, kami dibebaskan, kami dimerdekakan oleh Tuhan, dan kami mengalami lawatan Tuhan, memiliki hati seorang hamba, hati yang melayani, hati yang memberi diri untuk terus mengiring Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur tadi pagi itu sampai jam 8:30 belum ada orang. Kita pikir hadir karena mungkin cuaca, mungkin banyak jemaat yang tidak hadir. Bahkan tadi baru selesai ada orang yang melihat di luar tuh kosong, tapi hari ini saya berdiri lihat di luar sudah ada di samping kursi-kursi sudah penuh. Ya, kita bersyukur Tuhan telah menggerakkan kita punya hati langkah untuk datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Minggu lalu kami sudah dengar dalam minggu pertama sampai ke hamba Tuhan Gembala. Kita punya tema firman Tuhan ada di depan, melayani dengan hati hamba. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar sepanjang bulan ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan kita. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-10. Kita baca ayat 43, 44 dan 45. Baik, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat-ayat ini. Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada minggu yang lalu, ada satu kata yang Gembala sampaikan bahwa melayani sampai terluka. Kalau belum terluka berarti belum melayani. Dan ini yang sungguh menyentuh hati saya. Gembala sampaikan firman Tuhan pada minggu yang lalu, dan
Dan ini kebenaran sungguh memberkati kita semua. Waktu mungkin kita dengar firman Tuhan pada minggu pertama kemarin, pas semua pulang dengan rasa diberkati, rasa dikuatkan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, dengan apa yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin waktu firman Tuhan itu datang, lalu kita dengar, kita merasa bahwa kita belum kasih yang terbaik kepada Tuhan. Kita belum melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita masih melayani Tuhan dengan mengeluh, masih melayani Tuhan dengan tidak setia, masih melayani Tuhan dengan tawar-menawar. Waktu kita melayani Tuhan, kita memberi sesuatu kepada pekerjaan Tuhan, kita masih kasih dengan ragu-ragu, kita masih memberi dengan kekhawatiran. Dan itu firman Tuhan, waktu kita dengar, sungguh menggoncangkan hati kita. Kita pulang, Roh Kudus berbicara dengan keras, dengan kuat, terus menggerakkan hati kita, menggelisahkan hati kita untuk terus mau dibaharui, terus mau belajar menjadi hati seorang hamba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu melayani? Saya coba menjelaskan tentang apa itu melayani. Melayani adalah suatu pemberian seluruh kehidupan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus, dan oleh dorongan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat melayani, dapat memberikan yang terbaik kepada Allah. Tanpa ada dorongan dari Roh Kudus, tanpa ada tuntunan daripada Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan kita berjuang dengan kekuatan kita, berjuang dengan kemampuan kita, semuanya akan sia-sia dalam mengiring, dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam melayani sesama keluarga, antara suami, istri, anak-anak, bahkan apa saja yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya kalau melayani itu butuh tindakan nyata. Berarti apa yang harus kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi melayani itu bukan hanya sekedar kata-kata atau pujian setiap hari. Waktu kita di rumah majelis, kita punya pujian melayani lebih sungguh. Setiap hari kita punya lagu itu. Tetapi bagaimana dengan lagu yang kita naikkan, kata-kata firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab? Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran itu? Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat kebenaran firman Tuhan minggu lalu, bahwa kita melayani sampai seluruh kehidupan kita sudah persembahkan waktu kita, uang kita, tenaga kita, keringat kita, bahkan apa saja yang sudah kita berikan pun itu tidak bisa membalas apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang hidup yang Tuhan kasih, sepanjang nafas itu masih ada, Tuhan mau kita tetap terus melayani Dia, dan melayani Dia sampai hari di mana Tuhan mengambil roh itu dari kehidupan kita, mengambil nafasnya dari hidup kita, baru kita berhenti untuk melayani Dia. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Melayani berarti harus mengorbankan semuanya. Siap untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan perasaan, jabatan, kedudukan, mengorbankan semuanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ini harus kita pahami, kita mengerti dengan baik akan kebenaran firman Tuhan. Seringkali waktu kita punya jabatan, kita merasa bahwa pelayanan itu, waktu kami ada di kantor, kami punya bawahan banyak, kami bisa memerintahkan mereka, bisa mengarahkan mereka, itu jabatan kami, dan kami bisa buat apa saja menurut kehendak kami. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan inginkan waktu kita melayani Tuhan, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki, semua yang kita dapat di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita pakai semua itu untuk melayani Dia, pakai semua untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Jadi kalau hari ini kita datang dengan latar belakang kita berbeda-beda, dengan pekerjaan kita, ada yang swasta, ada yang pegawai negeri, ada yang petani, ada yang berkebun, ada yang beternak, ada yang setiap hari pecah belah batu. Pekerjaan kita dengan jemaat itu berbeda-beda semua. Ada yang bekerja sebagai karyawan toko. Tetapi Tuhan mau dari setiap apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan beri,
Tuhan mau di dalamnya semua itu kita pakai untuk melayani Dia, pakai untuk memberkati banyak orang dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merasa bahwa kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya uang, lalu kita merasa bahwa dengan ini baru saya bisa melayani, dengan ini baru saya bisa pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, itu baik. Tapi jangan sampai semua yang ada pada kita, pangkat, jabatan, kedudukan itu membuat kita merasa bahwa untuk melayani Tuhan, untuk mengorbankan sesuatu, harus ada standar, harus ada ukuran yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan tidak membutuhkan standar. Seringkali orang berpikir melayani Tuhan harus S3 dulu, harus pandai bernyanyi dulu, harus pintar MC dulu, harus memiliki baju yang baru sehingga saya bisa dapat melayani. Sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa di dalam hidup ini baru semua melayani Tuhan, semua memberikan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau dari kehidupan kita, Tuhan mau dari hati kita adalah ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita untuk melakukan akan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena melayani itu adalah anugerah Allah. Melayani itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita. Yesus mengorbankan semua apa yang terbaik dalam kehidupannya, karena Dia datang untuk melayani kita lebih dulu, memberikan hidupnya, memberikan seluruhnya kepada kita. Dan apa yang bisa kita balas, apa yang bisa kita kasih? Kalau Tuhan sudah mengorbankan semuanya, maka Dia memberikan nyawanya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, waktu mungkin kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita merasa bahwa saya sudah kasih banyak untuk pekerjaan Tuhan, dan kita rasa saya sudah puas dengan apa yang sudah saya memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sebenarnya itu bukan ukuran untuk membalas kasih Tuhan. Waktu kita merasa bahwa saya sudah kerja di gereja, membersihkan gereja setiap waktu, memberikan waktu saya untuk melayani Tuhan, saya sudah memberikan, saya punya anak-anak untuk melayani Tuhan, hidup saya, keluarga saya sudah memberikan semuanya pekerjaan Tuhan. Dan lalu kita merasa bahwa kita pukul dada, merasa kita hebat, merasa kita pasar, sudah satu orang yang mungkin bisa melihat semua pekerjaan Tuhan dengan pelayanan saya. Tetapi kita lihat bahwa Yesus sudah lebih dulu mengorbankan semuanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki, yang sudah kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak bisa kita bandingkan dengan kasih Tuhan. Jadi selama kehidupan ini ada, nafas ini masih ada Tuhan kasih, kita tetap pakai untuk melayani Tuhan, untuk membalas setiap hari, setiap menit, setiap detik dengan apa yang sudah Tuhan korbankan di dalam hidupnya itu kepada kita, dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Apa saja yang kita Tuhan percayakan di dalam hidup ini? Ada banyak yang Tuhan percayakan pekerjaan. Setiap hari kita lihat datang ke gereja bersih, kursi diatur rapi. Kita lihat kita datang ke menikmati suasana yang indah, bunga-bunga yang cantik. Karena ada orang-orang yang setiap hari Tuhan gerakan hati mereka, memberi waktu mereka ada tempat ini untuk melayani Tuhan, untuk melihat apa yang harus mereka persiapkan untuk ibadah sepanjang minggu berjalan dengan baik. Dan itu pelayanan yang mungkin seringkali kita rasa, itu kan Ustaz kita kasih gaji dia, jadi itu dia petugas sudah, yang mau datang bekerja itu dia punya urusan. Tapi sebenarnya pelayanan yang Tuhan sungguh hargai, Tuhan sungguh hormati. Jadi kalau hari ini kakak Bella, Lani dan juga Tasya kerja, melayani Tuhan dengan setia. Biar hujan kan, biasa pagi-pagi kita datang, malam kita datang, gereja sudah bersih, lantai sudah bersih semua. Jemaat datang melihat suasana gereja indah, karena ada orang yang pagi-pagi sudah datang bersihkan, lap, atur kursi dengan baik. Lalu kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita berjumpa dengan Tuhan. Dan ini satu penghormatan untuk dapat bisa melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita melayani, kalau kita mungkin mengeluh, kita rasa capek, kita rasa bosan, kita rasa bahwa ini rutinitas yang terus kita lalui setiap hari. Kenapa terus saya harus korbankan untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa saya harus terus memberikan tenaga, keringat, waktu? Tidak ada orang lain, tidak ada jemaat lain yang bisa mendukung akan pelayanan pekerjaan Tuhan, jemaat Exodus atau di mana saja Tuhan bawa kita dalam pelayanan. Dan kita merasa bahwa semua kita sudah korbankan. Dan orang lain mungkin kita lihat mereka santai-santai saja, mereka nonton saja, mereka tidak berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan.
Bahwa sebenarnya waktu kita sedang melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, apa yang sudah kita korbankan, kita kasih untuk Tuhan, sebenarnya sedang kita mempersiapkan upah kita yang besar di surga. Kita sedang mempersiapkan jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan di surga. Jadi kalau sampai hari ini ada anak-anak Tuhan yang terus setia melayani, memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan dengan musik, dengan WL, dengan pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan di dalam jemaat, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, lakukan itu dengan setia dan jangan pernah memandang manusia. Waktu kita pandang manusia pasti kita kecewa. Waktu kita kerja orang tidak bantu, waktu kita lakukan orang injak, mungkin hati, aduh, ini orang tidak hargai kita sekali. Tapi waktu kita lakukan itu dengan penuh hati yang terus terangkat kepada Tuhan, pasti kita bekerja dengan penuh sukacita, karena Tuhan memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kebenaran firman Tuhan, karena melayani itu adalah anugerah, maka mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anugerah berarti sesuatu pemberian yang cuma-cuma Tuhan kasih kepada kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, keselamatan yang sudah Tuhan kasih, surga yang sudah Tuhan janjikan kepada kita waktu Dia pergi akan menyediakan tempat, lalu Dia bilang, saya akan kembali dan bawa orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berarti selagi hidup ini ada, Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita merasa bosan, tapi kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan bagian kebenaran firman Tuhan yang Allah butuhkan melayani dengan kerendahan hati. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Saya akan baca dengan Bapak Ibu Saudara. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bapak Ibu yang terkasih, ini kisah daripada Rasul Paulus dalam pelayanan di jemaat Efesus. Rasul Paulus bilang, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan itu ada banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, untuk melayani Tuhan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Seringkali mungkin tadi sudah berikan yang terbaik, sudah melayani yang terbaik, tapi mungkin orang masih mencibir kita. Hamba Tuhan itu melayani masih begini, kostum begini, majelis begini. Masa ada orang bicara mungkin di kantor kita sudah kerja yang terbaik untuk atasan kita. Sebagai istri pun sudah melayani suami dengan baik, menyediakan makanan yang baik. Sebagai suami sudah mungkin bekerja dengan keras, mempersiapkan kebutuhan anak-anak dan istri sebagainya. Tapi toh saja mungkin belum ada penghormatan, belum ada penghargaan yang diberikan dari suami kepada istri, dari pimpinan kepada bawahan, dari orang tua kepada anak-anak. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan, Paulus bilang, saya melayani dengan kerendahan hati. Bahkan Paulus katakan, orang Yahudi membuat dia sakit hati, membuat dia harus mencucurkan air mata karena pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi dia tetap setia dengan kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Dan ini firman Tuhan juga datang kepada kita. Kita baru melewati pemilihan majelis, pengurus-pengurus seksi yang ada baru dilantik beberapa minggu yang lalu. Dan ini kebenaran firman Tuhan, saya percaya Gembala angkat tema ini bersebaran untuk menjawab setiap kebutuhan pelayanan dalam jemaat Exodus. Jadi untuk melayani Tuhan tidak bisa kita tunjuk orang, tapi bagaimana kita dulu melayani dulu. Kita membuktikan, menjadi teladan, menjadi contoh dulu. Kita duluan yang bekerja, kita duluan yang datang, kita duluan yang mempersiapkan segala sesuatu. Orang akan lihat itu, orang akan belajar dari kita, teladan dari hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak bisa kita datang, tunjuk deh, pemuda aku angkat ini, atau mungkin bapak aku angkat ini, anak aku angkat ini, atau kerja ini, kerja itu. Tapi bagaimana kita lebih dulu menjadi contoh, menjadi teladan. Dan dalam melayani seperti apa yang dialami oleh Paulus, banyak mencucurkan air mata, difitnah, dikata-katain, dicela, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap, tidak dihitung, tapi tetap setia dalam melayani Tuhan. Karena motivasi Paulus dalam pelayanan bukan melihat manusia, bukan melihat orang-orang Yahudi yang sedang berhadapan dengan dia, tapi dia tahu
yang melayani Allah yang hidup, Allah yang memanggil dia dengan setia untuk tekun dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan dalam Markus 10 ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan katakan di sana, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau di dunia sekuler, di dunia pemerintahan, di dunia swasta, orang-orang yang mungkin bekerja di BUMN, pasti mereka tahu semua ini. Untuk mendapatkan satu kedudukan, untuk mendapatkan satu jabatan, tidak bisa kerja dengan jujur, dengan benar. Untuk mendapatkan satu posisi yang baik, pasti ada yang namanya saling menyinggung, saling menjatuhkan. Ada banyak hal untuk bisa mendapatkan posisi, untuk bisa mendapatkan satu jabatan yang besar, mendapatkan satu kedudukan. Mungkin dengan sombong, dengan bayar, dengan segala macam cara bisa mendapatkan satu tempat yang nyaman, mendapatkan satu jabatan dalam satu bidang pekerjaan itu. Tetapi berbeda dengan pikiran Kristus, pandangan Kristus tentang arti melayani, arti pelayanan. Manusia bekerja dengan segala macam cara untuk menjatuhkan, untuk menyinggung, untuk menyogok, untuk segala macam cara untuk bisa bagaimana dia mendapatkan posisi yang lebih baik, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan diharapkan. Bahkan mungkin ada yang sampai mungkin bisa bayar dukun, bisa bayar orang untuk awalnya amankan dia supaya posisi saya dapat. Dengan segala macam cara mereka dapat untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa dipercayakan dalam satu pekerjaan, satu jabatan. Tetapi ini berbeda dengan pikiran Kristus, berbeda dengan pandangan Kristus tentang apa itu melayani. Firman Tuhan jelas tadi di dalam ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi untuk melayani, untuk menjadi besar di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, jangan kita bawa konsep dunia itu lalu kita bawa ke dalam dunia pelayanan. Tapi bagaimana kebenaran firman Tuhan ini kita bawa dalam dunia pekerjaan kita, di mana Tuhan percayakan kita itu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan menyogok, tidak harus dengan siku, saling menjatuhkan supaya kita mendapatkan posisi yang baik. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, belajar dari konsep Tuhan Yesus ini. Yesus bilang kalau mau mendapatkan sesuatu yang besar itu harus menjadi hamba, harus melayani dulu dari bawah. Tuhan akan angkat, Tuhan akan percayakan, Tuhan akan kasih yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini dalam pekerjaan kita temukan hal-hal ini, hal-hal duniawi yang sedang dirancang iblis untuk membuat kita jatuh dalam berbagai pencobaan dalam pekerjaan dan aktivitas kita. Tetapi waktu kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, waktu kita ingin menjadi besar, ingin dipercayakan banyak hal di dalam hidup ini, belajar dari Yesus. Yesus bilang, setia dulu dengan yang kecil ini, rajin dulu, jadi contoh dulu, jadi teladan dulu, melayani dulu sesamamu yang ada di sekitarmu, maka Tuhan yang akan angkat. Tuhan akan bilang, Tuhan akan mempercayakan. Di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi hamba untuk semuanya. Jadi waktu kita menjadi hamba untuk semuanya, lalu Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang terkemuka. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Tuhan bawa kita dalam dunia pekerjaan, pada konsep ini di dalam pikiran, saya mau melayani, saya mau bekerja, dan nanti Tuhan yang angkat saya, bukan saya yang membawa diri sogok segala macam untuk mendapatkan kedudukan itu. Tapi indah pada waktu Tuhan, ini dalam rencana Tuhan. Tuhan yang akan membuat kita, Tuhan akan memunculkan kita seperti matahari yang muncul setiap pagi dan memberikan harapan itu. Dan waktu matahari itu pasti, walaupun mungkin jam 9 waktu pagi hujan, tetapi jam 9 dan 10 dia akan muncul. Tidak harus pada posisi di bahwa muncul pada jam 12, muncul pada jam 4 sore, tapi setiap hari matahari itu akan terbit. Dan itulah waktu kita hidup jujur, kita hidup benar, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan memunculkan kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membuat kita berbeda daripada orang-orang yang lain. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu yang membuat perbedaan antara orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan orang-orang yang
mencintai dunia, mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari nama untuk memuaskan kedagingan mereka, memuaskan hasrat mereka, memuaskan kerinduan mereka untuk sesuatu, untuk menyenangkan diri mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melayani harus menjadi hamba bagi semuanya. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 10 itu berbicara tentang kalau melayani setia dulu dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan kasih, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Cukup dengan setia saja. Waktu kita setia, Tuhan yang akan membawa kita, Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Sekarang ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan lagi dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Mungkin kebenaran firman Tuhan yang selalu kita baca. Bisa hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hamba yang setia adalah hamba yang selalu memandang kepada Tuhannya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi hamba yang setia. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat di dalam kehidupannya, dia selalu akan memandang kepada Tuhannya. Sama halnya waktu kita bekerja melayani, waktu kita melakukan apa saja di dalam kehidupan ini, jangan kita melihat manusia, tapi kita melihat siapa yang mempunyai pekerjaan ini, siapa yang mempunyai program ini, siapa yang mempunyai pelayanan ini. Yang pastinya yang mempunyai pekerjaan, yang mempunyai pelayanan adalah Tuhan. Yesus sendiri yang mempunyai pekerjaan dan pelayanan ini. Waktu kita melayani, waktu kita bekerja, kita melihat Tuhan, kita memandang kepada Tuhan. Waktu kita memandang kepada Tuhan, tidak ada yang namanya kekecewaan, khawatiran, kebimbangan, rasa tidak dihargai, rasa tidak dihormati. Tuhan akan hilangkan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan hapus dari kehidupan kita karena kita selalu memandang kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan ini, selalu hati kita, pikiran kita, perasaan kita tujukan kepada Tuhan. Kalau kita tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini pelayanan Tuhan, ini yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Dan saya bukan untuk manusia lihat, supaya manusia memuji saya, manusia mengagumi saya, manusia memberikan penghormatan kepada saya. Tetapi waktu kita melayani, firman Tuhan katakan seperti kita lakukan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita melayani, orang tidak menghargai kita, suami tidak menghargai istri, anak atau orang tua atau sahabat, pimpinan tidak menghargai kita. Pegangin janji firman Tuhan ini. Pegang itu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan segenap hati, melakukan dengan seluruh kehidupan kita, dengan tekun, dengan setia. Walaupun itu tidak mendapatkan penghargaan, walaupun tidak dapat dihargai, tidak dihormati dengan apa yang sudah kita kerjakan, kita usahakan, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi juga tidak dinilai, tidak dianggap. Bapak Ibu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa semuanya kita melakukan semuanya untuk kemuliaan, untuk kepujian dan untuk kehormatan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, hamba yang setia adalah hamba yang selalu memandang kepada Tuhannya. Cacian, makian akan tidak mendapatkan penghormatan. Itu hal yang biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi waktu kita memandang Tuhan, kita melihat Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan
Efesus kita buka dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, pasal yang ke-6 ayat yang kelima dan ayat yang ke-7. Apa rahasia supaya kita dapat melayani dengan hati hamba? Seperti tema yang kita belajar pada bulan ini. Apa rahasianya supaya kita bisa dapat melayani dengan hati hamba? Kita lihat kebenaran firman Tuhan ini di ayatnya yang ayat yang kelima dari Efesus pasal 6. Firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, rahasia supaya dapat kita melayani dengan hati hamba. Dari bagian terakhir di ayat kebenaran firman Tuhan ini, seorang hamba harus hidup dalam ketaatan. Jadi waktu kita tidak hidup di dalam ketaatan, bagaimana kita bisa dapat melayani? Bagaimana kita bisa dapat melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan? Waktu kita mendapatkan tanggung jawab, dipercayakan dalam pelayanan sebagai mungkin ketua seksi, majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai kostum, apa saja yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak taruh kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, tidak taruh ketaatan ini dalam kehidupan kita, semua yang dipercayakan, semua yang dikasih, semua yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan itu, kita anggap sepele, kita anggap remeh. Pelayanan kita malah terlambatkan, kita tidak mau kerjakan karena tidak ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita menaruh kebenaran firman Tuhan, lalu kita memegang janji-janji Tuhan bahwa untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan membutuhkan ketaatan di dalam kehidupan kita. Dan ini rahasia kalau kita mau melayani dengan hati hamba, minta Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan ketaatan. Waktu kita taat, biar hujan kah, biar jauh kah, kita akan melakukan dengan penuh sukacita. Kita melakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan dengan penuh rasa hormat. Bukan rasa hormat kepada manusia, itu rasa hormat kepada Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apa rahasia supaya kita dapat melayani Tuhan dengan hati hamba? Kita lihat ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan yang terakhir, seorang hamba harus hidup di dalam kerelaan. Kalau tidak ada kerelaan di hati kita, kita tidak akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang kita bisa relakan di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Bisa kita korbankan, bisa kita kasih, bisa berikan untuk mendukung akan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk bisa kita dapat melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya untuk Tuhan mempercayakan pelayanan ini di dalam kehidupan kita, apa saja yang sudah Tuhan percayakan ini, Tuhan mau ada hati, ada orang-orang yang rela untuk siap menerima tanggung jawab ini, menerima pelayanan ini dengan penuh hati, berpengharapan kepada Tuhan. Karena waktu kita melayani, waktu kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, ada mahkota, ada janji yang kekekalan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena seorang hamba harus taat kepada Tuhannya, sama seperti kita taat kepada Kristus, sama seperti kita taat kepada Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, ini kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Waktu kita memulai pelayanan, memulai pekerjaan kita, memulai hari yang baru, menaruh di hati kita selalu bahwa kita siap selalu minta Tuhan kasih hati yang penuh dengan ketaatan. Tuhan kasih hati dengan penuh kerelaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga waktu kita dalam situasi kondisi apapun, kita melakukan segala sesuatu dengan penuh hati yang terangkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan siang ini bagi kami semua. Kami bersyukur kami belajar melayani dengan hati hamba, dan dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan kami, kekurangan
semua. Tuhan menurunkan kerelaan hati dalam melayani apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan ketaatan dan kerelaan hati ini kami bisa melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh pengagungan kepada Tuhan, dengan penuh rasa tunduk dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tolong kami semua. Kami tidak mampu, seringkali kami jatuh bangun dalam pelayanan. Kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan dalam melayani. Tapi kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menumbuhkan iman dan pengharapan kami untuk tetap setia dalam mengiring Tuhan. Karena kami tahu waktu kami setia mengiring Tuhan, kami taat melayani Tuhan, apapun yang kami perbuat tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan balas, Tuhan menggantikan dengan berkat, Tuhan akan gantikan dengan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mengiring Tuhan dengan setia. Terima kasih banyak Bapak. Teguhkan kebenaran firman-Mu di hati dan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami supaya kami terus setiap hari mau belajar sama seperti Yesus yang memiliki hati seorang hamba, hati yang melayani, hati yang taat, hati yang rela berkorban, hati yang siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Hidupkan kebenaran firman-Mu, teguhkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Kembalikan buku itu. Puji nama Tuhan. Waktu kita ada di dalam dunia, ini waktunya untuk kita melayani. Pada saat waktu kita kembali, Tuhan panggil, itu waktunya untuk kita istirahat. Terima kasih Bapak Tony untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tanggal 22 Juli tahun 2019 kami pergi ikut pemakaman ketua klasis klasis persiapan sarmi Bapak Wadi di Kampung Malaysia. Saya bertemu dengan seorang orang tua, seorang bapak tua. Dia bercerita tentang kalimat yang tadi saya bilang. Waktu kita hidup di dalam dunia ini adalah waktu untuk kita melayani. Waktu kita kembali, Tuhan panggil itu waktunya untuk istirahat. Kalimat ini dia dapat dari seorang gembala di Ebenezer Sentani, yaitu Bapak Pendeta Levinus Rumasek. Dia kembali ke kampungnya di Kelaisu untuk melayani anak-anak muda, untuk jauhkan anak-anak muda ini dari pengaruh orang-orang tua yang masih menyembah berhala. Dan kalimat ini dia sampaikan kepada kami, itu saya ingat sampai sekarang tanggal 22 Juli tahun 2019. Terima kasih Bapak Tony untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita untuk firman Tuhan ini melayani Tuhan, karena waktu yang Tuhan kasih untuk kita melayani sangat sedikit. Hari-hari yang Tuhan kasih buat kita ini, kita sudah lihat bahwa betapa dunia ini sedang seperti lagu yang tadi kita nyanyi pertama. Dunia sudah habis, sudah hilang habislah. Jadi Bapak dan Ibu, mari dengan kesempatan yang Gembala kasih buat kita untuk melayani dengan hati hamba ini. Kiranya jemaat Exodus boleh diberkati dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada pengumuman dari Ibu Gembala. Pemberian kita hari ini untuk pembangunan kantor pusat Gereja Kemahiran Indonesia. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta, pergilah ke Jalan Jambut, kan? Di Jalan Jambut itu saya dulu waktu di dekat rumah sakit Cikini. Jadi saya ingat waktu ayah papa sakit, berapa hari saya pergi ke kantor wilayah, kantor pusat untuk didoakan ya, karena tinggal jalan menyeberang ke belakang sana sudah dapat kantor pusat. Jadi kalau mau ke Jakarta bingung di mana, pokoknya di depannya rumah sakit besar itu, rumah sakit Cikini. Depan jalan raya, di belakang sana, samping belakang sana kita punya kantor pusat 4 lantai.
ya. Jadi ini lantai yang keempat karena ada 3 lantai yang dipakai. Kemudian lantai yang keempat itu hanya seperti TMF. Bapak Ibu tahu TMF yang di bawah samping Bank Indonesia. Dulu kita sering di situ ya. Nah itu hujan terus akhirnya mulai dia punya semen mulai air mulai meresap masuk. Itu sebabnya mereka akhirnya bangun lantai 4. Mereka akan bikin untuk satu tempat kegiatan di situ. Jadi kegiatan pelatihan. Jadi seluruh Indonesia yang mau dilatih MC, latih musik, latih kepemimpinan, latih pelayanan misi ke pedalaman-pedalaman akan dilatih di situ. Dan mereka akan pakai itu di lantai 4 yang sedang dibangun ini. Ya ini gambarnya Bapak Ibu bisa lihat mereka sudah mulai pasang tiang-tiangnya tidak pakai ini tapi dari besi semua. Semuanya dari besi mereka sudah mulai pasang atap ini seng ya. Lanjut ya, itu semua dari besi yang mereka buat, hingga mereka seng dan yang sebagainya. Jadi dana yang Bapak Ibu kasih hari ini kita akan serahkan semuanya ke pusat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih tergerak untuk menolong pusat, bisa nanti serahkan lagi di besok atau lusa, karena kita tidak langsung kirim uang ini. Jadi bisa kalau ada yang masih mau terbeban, silahkan kasih nanti di BPJ, lalu uang yang ada kita gabung dengan jemaat yang lain, lalu diserahkan atas nama Klasis Kota Jayapura. Baik itu saja. Ini gambarnya kalau dari bawah lihat sampai ke atas. Itu saja, tidak ada lagi. Oke, ini dia punya pembangunan sedang berjalan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Ini saatnya kita akan memberi pekerjaan Tuhan dipimpin oleh Bapak Herman Moning. Kita nyanyikan pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 238. Bersiap nanti kedatangan Tuhan. Tuhan
persembahan hari ini kami akan menyerahkan untuk pembangunan kantor pusat di Jakarta. Biarlah tangan-tangan yang mengelola Tuhan berkati supaya dicukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan dari pembangunan kantor pusat. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk persembahan yang sudah ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mengucap syukur Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Munim. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, 1 minggu ke depan itu menjadi rahasia bagi kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 96. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, karena setiap jam, setiap hari kita hanya ada di dalam naungan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Akhir dari pujian ini, Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa berkat.
Kami datang ya Tuhan. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan menerima berkat Tuhan secara penuh dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, kami bersyukur untuk 1 minggu ke depan. Kami bawa beberapa orang tua, anak-anak, teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bawa Sifra yang akan berulang tahun 2 tahun hari ini, Matthew yang juga ulang tahun, Matthew Garstau hari ini yang ke-18 tahun, Ibu Jelina Cikwa hari Kamis 50 tahun, Fajar Waroi tanggal 19 8 tahun, Aino dan juga Esra Simaela. Tuhan, terima kasih untuk ke-6 jemaat kami. 1 minggu ini hati mereka terangkat ke surga, melihat 1 tahun lagi Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami minta berkat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera. Mereka mampu melihat masa depan yang penuh harapan bagi ke-6 jemaat kami. Bahkan kami juga teringat Bapak Gata Buni dan Ibu Yosina Tabuni yang rencana besok atau lusa akan operasi di Makassar. Kami berdoa buat Ibu Yosina Tabuni, Tuhan jamah tepat bagian kerongkongan yang ada, tulang yang mengikat saat ini dalam kerongkongannya atau di bagian manapun. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai dokter, alat-alat yang diperlukan sehingga waktu operasi berlangsung tulang ini bisa terangkat, diambil, dan hamba-Mu bisa sehat sempurna kembali. Kasih sukacita, kasih damai sejahtera buat keluarga ini sehingga Bapak Gata Buni dan Ibu Yosina berpengharapan iman mereka kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, kami mengucap syukur buat Tuhan. Bapak terima kasih buat Yesaya dan Ibu Tandamina yang akan berangkat dalam minggu ini juga. Anugerah Tuhan tinggal tetap atas mereka. Dengan penuh pengucapan syukur, kami siap menerima berkat Allah. Mari buka tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allahmu. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan jika engkau melakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan, baik yang disampaikan kepadamu hari ini, bahkan setiap firman yang engkau sudah dengar, merenungkan dan sedang melakukannya, maka firman Allah berkata, maka semua berkat ini akan datang kepadamu, akan menjadi bagianmu, bahkan mencapai hidupmu, pribadimu, keluargamu, rumah tangga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, di toko, di kantor, diberkatilah engkau di pasar, diberkatilah engkau di sekolah, di kuliah, diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu, bagi engkau suami istri yang merindukan seorang anak, bahkan diberkatilah buah kandungan dari hasil tanahmu, hasil ternakmu, dan hasil bumimu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah dapurmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu akan melihat Yesus dalam hidupmu. Dan diberkatilah engkau setiap kali engkau keluar dari rumahmu. Allah di dalam tiang awan dan tiang api, Dia Allah Immanuel, pasti akan menyertai. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, baik itu kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, guna-guna, jimat, mantra, sihir sekalipun, sakit, penyakit, masalah, pergumulan, tantangan, kesesakan, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan kalau ada orang-orang yang berniat jahat, yang merancangkan hal-hal yang buruk terhadap hidupmu, keluargamu, pekerjaan, bahkan penghasilanmu, firman Tuhan dengan jelas berkata, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi lihat ini, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu, karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia yang akan berperang gantikan engkau. Engkau akan diam dan lihat kemenangan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atasmu, atas segala lumbungmu, atas segala hasil usaha
usahamu, apa yang dikerjakan oleh tangan dan hidupmu, kiranya dibuat Allah baik dan berhasil. Dia Tuhan yang akan melimpahi engkau dengan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, hati yang gembira akan menjadi bagianmu. Bahkan Dia Tuhan yang akan membukakan bagimu perbendaharaannya yang melimpah, sehingga engkau akan melihat Allah yang cukup memberkati hidupmu. Dia juga Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang bisa merebut dan memisahkan engkau dari kasih Allah. Kiranya Tuhan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga engkau akan bisa untuk berkata tidak kepada dosa. Engkau akan bisa berkata ya untuk melakukan firman Tuhan. Semua berkat ini hamba meteraikan hanya di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Allah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, di dalam nama Allah Roh Kudus. Kasih kuasa pengurapannya tinggal tetap atas kita semua dari hari ini sampai hari itu tiba. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, namamu dan namaku disebut, pesta perjamuan kawin anak domba Allah menjadi bagian setiap kita. Dengan iman mari kita aminkan berkat Tuhan ini dengan pujian. Surga dan bumi pujilah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.